lagi dengan saya, Indra Hayati. Belajar biologi yuk. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai evolusi, yaitu bukti-bukti evolusi. Apa saja bukti-bukti evolusi? Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, di sini terdapat beberapa macam bukti evolusi. Yang pertama yaitu peninggalan beberapa fosil. Apa itu fosil? Fosil adalah sisa tumbuhan dan hewan yang telah membatu. Lalu ilmu yang mempelajari tentang fosil itu sendiri namanya paleontologi. Nah, satu-satunya fosil paling lengkap adalah fosil kuda. Seperti gambar di sini ya. Kalian perhatikan ya. Di gambar terlihat fosil kuda, ada namanya kuda Hyracotherium dengan tinggi 0,4 meter dan berjari 5. Lalu ada Mesohippus, tinggi 0,6 meter dan jari 3. Lalu zaman berikutnya ada Merychippus, jarinya 3. Pliohippus, jarinya 1. Terus ada kuda Equus atau kuda modern dengan tinggi 1,6 meter dan jari 1. Kemudian bukti yang kedua yaitu homologi dan analogi. Apa itu homologi dan analogi? Homolog adalah bentuk asal sama tapi fungsinya berbeda. Contohnya tangan manusia dengan kaki depan kuda, kemudian tangan manusia dengan kaki depan kucing itu memiliki bentuk asal yang sama ya, tapi fungsinya berbeda. Kemudian tangan manusia dengan sayap burung, tangan manusia dengan kaki depan buaya, dan tangan manusia dengan sirip dada paus. Lalu berikutnya analog. Analog kebalikan dari homolog ya. Kalau analog bentuk asalnya berbeda, tapi fungsinya sama. Contohnya, sayap serangga dengan sayap burung. Fungsinya sama-sama untuk terbang ya, tapi bentuk asalnya berbeda. Di mana serangga ini adalah hewan avertebrata, sedangkan burung adalah vertebrata. Lalu contoh yang berikutnya, yaitu sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar. Kemudian, bukti evolusi yang berikutnya, yaitu embriologi perbandingan. Nah, jadi hewan multiseluler mengalami embriogenesis dimulai dari zigot sampai embrio dan terdapat kesamaan atau mirip. Seperti gambar di bawah ini. Gimana? Mirip kan embrio dari masing-masing makhluk hidup tersebut? Terdapat kemiripan. Nah, kemudian ada istilah namanya ontogeni. Ontogeni adalah perkembangan individu dari dibuahinya sel telur atau ovum sampai dia mati. Jadi ontogeni adalah perkembangannya. Kemudian filogeni adalah sejarah perkembangan evolusi makhluk hidup. Jadi ontogeni adalah perkembangannya, sedangkan filogeni adalah sejarahnya. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa ontogeni adalah filogeni yang dipersingkat. Jadi ontogeni merupakan filogeni yang dipersingkat atau sejarah perkembangan evolusi yang dipersingkat. Lalu bukti yang berikutnya adanya variasi individu. Nah, variasi individu ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan makanannya. Jadi bergantung geografis dan makanannya, jadi dapat menghasilkan variasi dari masing-masing individu. Kemudian variasi individu akan menghasilkan keturunan yang berbeda-beda tentunya. Lalu variasi tumbuhan dan hewan itu dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari bibit unggul. Kemudian dapat menghasilkan keturunan yang berbeda dengan nenek moyangnya. Yang berikutnya, perbandingan fisiologi. Nah, jadi untuk perbandingan fisiologi ini dia terjadi kemiripan aktivitas fisiologi pada makhluk hidup, baik itu di tingkat rendah maupun di tingkat yang tinggi. Contohnya respirasi sel, kemudian ada
pembentukan ATP untuk kegiatan sehari-hari itu terdapat kemiripan. Lalu, bukti yang keenam adalah petunjuk secara biokimia. Nah, jadi salah satu uji untuk mengetahui kekerabatan adalah uji presipitin. Apa itu presipitin? Presipitin adalah endapan pada suatu reaksi antigen antibodi. Jadi, semakin banyak presipitin atau semakin banyak endapannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Lalu, bukti yang berikutnya adalah adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Maksudnya di sini, alat tubuh yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih ditemukan. Contohnya, tonsil atau amandel dibentuk jaringan limfe sebagai antibodi tubuh. Lalu ada juga kelopak mata ketiga. Jadi kalau kalian perhatikan mata kalian, di bagian pinggir di sini ada kelopak mata ketiga ya yang masih tersisa. Lalu ada rambut penutup tubuh. Jadi rambut penutup tubuh kita masih ada ya, rambut-rambut halus untuk penutup tubuh. Sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi karena sudah bisa menghasilkan keringat. Lalu ada rongga sinus, kemudian ada adenoid, jaringan di dinding posterior faring untuk pertahanan tubuh. Kemudian ada tulang ekor. Nah, tulang ekor ini dia mengalami rudimenter. Rudimenter itu artinya mereduksi atau mengecil ya. Lalu ada gigi molar atau gigi geraham. Dan yang terakhir ada appendix atau usus buntu. Bagian penting penghasil selulase. Jadi usus buntu ini dulunya adalah bagian terpenting penghasil selulase, di mana manusia yang dulu lebih dominan pemakan tumbuhan. Baiklah, sampai di sini dulu bahasan kita. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mekanisme evolusi. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.